بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. Al-ayah Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita, ilmu yang membawa kepada keselamatan di dunia dan di akhirat kita, ilmu yang membawa kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang akan menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi kita baik di dunia ataupun di akhirat. Hadirin rahimakumullah, di hari yang ke-17, ya, hari 17, Masya Allah. Berarti tinggal sekitar 12 hari atau 13 hari. Kalau 30 hari berarti 13 hari lagi. Kalau 29 berarti tinggal 12 hari. Sisa waktu yang tersedia bagi kita untuk mengumpulkan bekal-bekal kita di hari-hari, ya, dengan amal soleh, dengan ibadah yang mudah-mudahan dengan amal soleh itu kita dapat mendapatkan rahmat, ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita harapkan, hadirin. Kita yakin bahwa semua manusia mengharapkan kemenangan. Semua manusia mengharapkan kesuksesan, baik di dunia ataupun di akhirat. Segala usaha, segala upaya dilakukan untuk mengejar kemenangan, mengejar kesuksesan. Ada yang kuliah sampai S3 ingin apa? Ingin sukses. Ada yang mengikuti kursus pelatihan, pelatihan mau apa? Mau sukses, ya. Semua pikiran, tenaga, waktu dicurahkan untuk mendapatkan kesuksesan. Petani ingin sukses dalam pertaniannya, pebisnis ingin sukses dalam bisnisnya, politisi ingin sukses dalam politiknya. Semua orang ingin sukses, termasuk kita diri. Tentu kita semua yang hadir dalam majelis ini menginginkan kesuksesan itu. Kesuksesan itu ada dua. Ada kesuksesan antara dan ada kesuksesan yang sejati, kesuksesan akhir. Kesuksesan antara itu adalah kemenangan-kemenangan, keberhasilan-keberhasilan kita di dunia. Ketika kita bisa menghatamkan Al-Quran, ya itulah kesuksesan kita. Ketika kita bisa melaksanakan umroh, itulah kesuksesan kita.
ketika kita bisa melaksanakan sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat subuh, itulah kesuksesan kita. Atau ketika kita bisa meraih apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang cita-citakan, itu pun adalah kesuksesan. Tapi hadirin rahimakumullah, ada kesuksesan yang abadi, ada kesuksesan yang purna, yaitu apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ini adalah surat Faz. Wa man zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala 'anil nar, dari neraka. Nah, salah satu amalan yang bisa menjauhkan kita dari neraka itu adalah saum. Man shoma yauman fi sabilillah, kata Rasul. Barang siapa yang melaksanakan puasa 1 hari di jalan Allah, di atas ridha Allah, di atas keyakinan keimanannya kepada Allah, ba'adallahu anil nari sab'ina kharifan. Allah akan menjauhkan, menghindarkan, menyelamatkan dia dari neraka sab'ina kharifan, 70 musim. 70 musim, satu musim kan 1 tahun. 70 tahun, 1 hari. Kita insya Allah melaksanakan puasa 1 bulan. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala bahwa kemenangan yang besar bagi seorang mukmin adalah zuziha anina, dijauhkannya, diselamatkannya, dihindarkannya kita dari neraka, dari adab Allah Subhanahu wa taala. Wa udkhilal jannah, kemudian kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah puncak kesuksesan seseorang. Karena kalau kita baru bisa meraih cita-cita, misalkan gelar doktor, misalkan, itu kesuksesan yang ya sebentar, ya. Kalau kita bisa meraih kesuksesan di dalam bisnis, misalkan, itu baru kesuksesan sebentar saja. Karena ujung-ujungnya juga itu semua tidak lagi kita butuhkan. Karena hakikat dunia itu kan sementara. Kalau kita suka kepada sesuatu yang bersifat dunia, itu biasanya sementara sekali. Misalkan rame, ya sedang rame-ramenya alat olahraga, misalkan alat treadmill. Wah, ini tetangga beli, teman beli, saudara beli. Akhirnya kita juga tertarik beli. Berapa bulan bisa bertahan aja? Bosan, ya, bosan, gak tinggalin. Tetangga kemudian bikin kolam renang. Wah, kayaknya enak nih punya kolam renang di rumah. Gak usah ngantri, gak usah bayar, gitu. Gak usah jauh-jauh ke kolam renang. Akhirnya bikin hadirin. Berapa bulan, berapa tahun bisa bertahan. Akhirnya ditinggal tuh kita. Nah, itulah kehidupan dunia ini. Kalau kita cita-citanya, harapannya, obsesinya, keinginannya dunia, ya itulah sementara. Tapi kalau kita mengejar kesuksesan akhirat, maka di akhirat itu tidak akan tersentuh dengan bosan, capek, jenuh, ya tidak. Surga itu, sekalipun setiap harinya makan daging misalkan, makan buah-buahan, ketika dikasih masih tidak merasa bosan. Apa yang kita makan hari ini kemudian kita temui besok hari, itu akan berbeda. Cita rasanya berbeda, daya tariknya berbeda. Coba kalau kita di dunia ini buka puasa dengan ayam goreng, sahur dengan ayam goreng, besok ayam goreng lagi. Selama seminggu
bukan pantun. Ya. Seminggu kita disuguhi dengan ayam goreng coba. Mau makan nggak? Pasti nyari yang lain. Asal badai nikmatnya tuang sarang asin. Pasti begini, betul nggak? Itulah kesenangan dunia. Itulah kenikmatan dunia. Terus aja dikasih tuh ayam goreng. Ya, uping ipin. Ayam goreng, ayam goreng, ayam goreng. Bosan hadirin. Itulah kehidupan dunia. Ya. Tapi kalau di akhirat tadi makomullah tidak akan begitu. Baru-baru, ya. Kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabih. Padahal yang diberikan itu yang mirip tapi berbeda nanti. Wanginya, gitu, rasanya. Ketika digigit, ini apel yang kemarin pas digigit tuh kok beda nih? Gitu. Lebih enak, lebih enak, lebih enak. Begitupun orangnya ahli surga, ya kan tidak akan menua ahli surga itu, ya. Bahkan diceritakan ahli surga itu ada hiburan sehari dalam sepekan itu, yaitu hari Jumat. Setiap laki-laki ahli surga itu akan pergi liburan ke pasar-pasar. Jadi nanti ada pasar, tapi terwujud pasar. Tidak kotor. Pergi ke pasar, dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, gitu. Wangi. Nah, ketika balik ke rumahnya masing-masing, ke istananya masing-masing, maka kemudian si pasangannya itu, istri-istrinya itu, bidadari-bidadarinya itu melihat suaminya tambah ganteng, tambah bercahaya, tambah wangi. Kita kalau pulang dari pasar kan asin, butan asin gitu ya. Ini penduduk surga itu kalau pulang dari pasar itu, kok suami saya tambah ganteng gitu, tambah wangi, begitu aja. Itu kehidupan di surga. Maka kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Segala kenikmatan yang ada di akhirat itu, segala kenikmatan surga yang dijanjikan oleh Allah itu khair. Segalanya lebih baik. Makanannya lebih baik, minumannya lebih baik, tempat tinggalnya lebih baik, pakaiannya lebih baik, pasangan hidupnya lebih baik. Hurun ain, kata Allah. Hurun ain, wanita yang bermata curug. Hurun ain. Dan permaisurinya itu adalah ainul mardiyah, kata Rasul. Ainul mardiyah. Hurun ain. Setiap laki-laki akan disiapkan oleh Allah dengan 70 bidadari. Tenang, yang di dunianya cuma satu, nanti di akhirat ada 7. Jadi nggak usah banyak-banyak, ya. Cukup satu saja. Nanti kalau mau 70 di surga. Hadirin rahimakumullah. Nah, untuk meraih kesuksesan surga itu, kita harus bisa meraih di dunia ini maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada hal-hal yang akan mengantarkan kita mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-a'mal linailil maghfirah. Amalan-amalan yang bisa menyebabkan kita ini meraih maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama adalah mahabbatur Rasul. Cinta kepada Rasul. Mencintai Rasul, ini buahnya adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 31. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kalau kita mencintai Allah, maka kita harus cinta kepada Rasul, harus ittiba kepada Rasul. Apa buah ittiba dan mencintai Rasul? Kata Allah,
yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Kalau kita mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan menghilangkan, Allah akan menghapus, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini yang pertama. Jadi kalau kita ingin mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita meraih kesuksesan, kemenangan, keselamatan, maka yang pertama adalah ittiba'ur rasul. Ikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, yaitu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh, mentaati segala perintah-perintah Allah. Makna dari takwa itu kan mentaati Allah. Allah suruh kita sholat, kita sholat. Allah suruh kita puasa, puasa. Allah suruh kita membayar, mengeluarkan zakat, keluarkan zakatnya. Nah, kalau kita sudah mentaati Allah seperti itu, bertakwa kepada Allah seperti itu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum. Gitu. Ini dalam surah Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, kalau kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, taat mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, yaj'al lakum furqanan. Allah akan berikan kemampuan di dalam diri kita untuk bisa memilih dan memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Furqan. Allah akan tanamkan di dalam diri kita furqan. Oh, ini baik nih, oh ini buruk nih, oh ini maslahat nih, ini merusak, furqan. Oh ini hak, ini batil. Ini kan penting, hadirin rahimakumullah, ya. Wa yukaffir ankum sayiatikum. Kemudian Allah akan menutupi kesalahan-kesalahan kita. Sayiat itu biasanya dosa-dosa kecil, ya, kesalahan-kesalahan. Wa yaghfir lakum. Nah, ini maghfirah itu untuk dosa yang besar. Wa yaghfir lakum. Jadi intattaqullah di sini syaratnya, yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadimakumullah, ya, yang ketiga adalah menunaikan seruan Allah dan Rasulnya, ya. Ini dalam surah Al-Ahqaf ayat 31. Jadi ketika kita merespon, menjawab perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasul, begitu, maka akan melahirkan maghfirah. Surat Al-Ahqaf ayat 31 kata Allah, ya qaumina ajibu da'iyallah wa aminu bi yaghfir lakum min dunubikum. Al-ijabah. Ijabah itu menunaikan, ya, menunaikan. Seperti kita disuruh dengan suara adzan, kita penuhi panggilan adzan itu. Kita dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji, kita tunaikan. Kita dipanggil untuk menunaikan kewajiban terhadap harta, kita tunaikan. Itu namanya ijabah.
ya, memenuhi setiap panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara syarat supaya kita ini bisa meraih apa? Magfirah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita akan melanjutkan ya, tadarus Al-Qur'an kita surah Al-A'raf ayat 130 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad jeung demi estu akhadna geus nyiksa kami ala fir'auna keluarga Fir'aun bisinina ku kakeringan naon kemarau halodo bisinina ku halodo wa naqsin jeung kakurangan minas samarati tina bubuahan la'allahum supaya maranihna yadzakkaruna ngambil pelajaran maranihna faida nya di mana-mana jaat datang hum kamaranihna al hasanatu kasaya qalu ngomong maranihna lana hadihi ieu teh pikeun kami wa in tusibhum jeung lamun ngeunaan kamaranihna sayyi'atun kagorengen ya tayyaru nganggap sial maranehna bi Musa kana bi Musa waman jeung kasaha ma'ahu sarta anjeunna ala ingat innama teu aya liat ta'iruhum kasialan maran aranjeun maraneh ta'iruhum kasialan maranehna indallahi eta mungguhing Allah walakin jeung tatapi aksaruhum kalau lobaan maranehna la ya'lamuna teu nyaho maranehna wa qalu jeung ngomong maranehna mahma taktina naon wae nu datang ka kami bihi dina eta keterangan min ayatin dina ayat litas harona dikeun nyihir kami biha ku eta keterangan fama nahnu nya moal kami sadaya laka ka anjeun bimu'minina tinu ariman. Hadirin rahimakumullah, kemarin kita membahas tentang keteguhan, ketegaran, kekokohan iman yang dimiliki oleh para tukang-tukang sihir. Kemudian mereka ini ditimpa hukuman dari Fir'aun, dibunuh mereka. Nah, perbuatan ini tentu akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak senang, Allah tidak suka apabila kekasihnya, para walinya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, kemudian mereka terdolimi,
maka Allah akan menolong mereka. Ya. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, man adzali waliyan faqad adantuhu bil harbi, kata Allah. Jangan coba-coba mau menyakiti, mendolimi para wali Allah, orang-orang yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa para wali Allah itu? Orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, kata Allah. Para wali Allah itu adalah mereka orang-orang yang memiliki keimanan yang kokoh, kemudian ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka itu adalah para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada peringatan di dalam hadis qudsi, barang siapa yang menyakiti, mendolimi para kekasih-kekasih Allah, waliullah, maka Allah yang akan membalasnya. Nah, ini pelajaran dari bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan Fir'aun. Karena mereka sudah menyakiti para wali Allah. Nabi Musa, ya, kemudian tukang-tukang sihir, mereka sakiti. Maka kemudian hukumannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan Fir'aun dengan seluruh bala tentaranya. Nah, ini kata Allah, walaqad akhadna ala fir'aun. Ala di sini adalah semua orang yang mendukung Fir'aun itu, keluarga. Jadi termasuk para penggawanya, para tentaranya, para pembisiknya, ini masuk kepada ala Fir'aun. Bukan hanya keluarga yang senasab, bukan di sini. Ya, tapi semua yang mendukung, semua yang berada di barisan Fir'aun, semuanya itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad akhadna ala fir'aun. Dengan apa Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab, menghukum Fir'aun? Banyak. Nanti dalam episode berikutnya itu ada azab yang Allah turunkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya dan pengikut-pengikutnya. Itu macam-macam ada. Nah, di sini disebutkan diantaranya adalah bisini, yang tadinya subur, ya, air mengalir, sungai-sungai mengalir. Nah, kemudian Allah coba itu, Allah turunkan peringatan. Ini masih peringatan, hadirin. Karena klimaksnya, ujungnya nanti adalah ketika Fir'aun dengan bala tentaranya itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru peringatan. Allah kirim musim kemarau yang panjang, sehingga tidak ada yang tumbuh. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan, ada riwayat yang menyebutkan bahwa saking keringnya pada saat itu kondisinya adalah kurma itu tumbuh tapi buahnya cuma satu, gitu. Jadi satu pohon itu cuma menumbuhkan kurma satu biji. Bayangkan gitu, bagaimana susahnya pada saat itu, gitu. Sementara kan biasanya kalau kurma itu kan banyak begitu. Ini saking panasnya kurma pun sulit gitu untuk tumbuh, gitu. Padahal kurma itu kan yang paling tahan, gitu. Apalagi kalau nanam tomat mau jadi, gitu. Jadi kurma saja yang tahan dengan panas itu tumbuh cuma satu biji saja buahnya itu. Ini saking dahsyatnya gitu ya, kekeringan yang Allah kirim ke Fir'aun pada saat itu. Bisinin. Nah, sehingga akibatnya adalah wa naqsim minas samaro. Semua buah-buahan itu tidak tumbuh, hadirin. Ya, bayangin aja kurma saja cuma satu biji gitu ya keluarnya itu. Saking panasnya, kemarau yang panjang. Apalagi buah-buahan yang lain, sayuran gitu, gandum dan sebagainya, itu tidak tumbuh saking panasnya. Nah, ini baru peringatan, baru teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebut teguran? Karena lihat ujung ayatnya,
la'allahum yadzakkarun. Ini baru peringatan ya, baru teguran, ya, baru uang mukanya begitu ya. Supaya yadzakkarun, supaya Fir'aun dengan bala tentaranya itu, dengan kaumnya itu yadzakkarun, bisa mengambil pelajaran. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirim ya musibah, mengirim bencana, mengirim azabnya itu supaya menjadi peringatan bagi kita, pelajaran bagi kita, teguran bagi kita, supaya kita ini tersadarkan begitu ya, bahwa kalau saya berbuat seperti ini, ternyata ini Allah tidak senang begitu, Allah murka. Nah begitu ya. Ini lebih baik daripada kemudian Allah tiba-tiba menurunkan adabnya begitu. Nah, ini kalau orang-orang yang hatinya itu lembut tadi, ketika dia merasakan sesuatu itu langsung ingat dengan dosa-dosanya begitu. Ya. Itu para sahabat, para tabi'in itu kalau sakit misalkan, merasakan sesuatu dalam badannya, itu bukan menyalahkan makanan atau apa gitu. Itu langsung teringat dengan apa? Dengan dosanya. Wah, ini teguran dari Allah ini. Ya, saya sudah melalaikan ibadah ini begitu ya. Nah, ini berbeda dengan kita ya, jarang gitu ya kita ini teringat dengan kelalaian kita gitu ya, dengan kesalahan-kesalahan kita gitu. Padahal bisa jadi harimakumullah kita batuk-batuk, oh ini mungkin saya pernah melakukan apa begitu ya, atau sakit gigi bisa, oh ini saya pernah melakukan perbuatan apa begitu. Nah ini jadi setiap hal yang menimpa kepada diri kita itu sebaiknya kita jadikan bahan introspeksi kita akan kelalaian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in. Ini makna daripada la'allahum yadzakkarun. Jadikan apa yang terjadi di dalam diri kita, di dalam hidup kita, itu adalah sebagai pengingat ya, akan diri kita, kelemahan diri kita, dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yadzakkarun. Misalkan sedang pepergian gitu ya, tiba-tiba pas mau ngambil dompet tidak ada. Oh ini ada apa nih? Ulah nyalakan copet gitu. Nah ini mungkin ada kewajiban saya yang belum tertunaikan. Nah itu seperti itu tadi. Yadzakkarun. Nah itu berupa apa? Berupa peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan peringatan itu apa? Supaya kita ini mengambil pelajaran. Yadzakkarun. Nah kemudian ayat berikutnya kata Allah, fa idza ja'atkumul hasanatu qalu lana hadi. Fir'aun itu ya ketika subur diberikan kesenangan, kemakmuran, mereka mengatakan apa? Qalu lana hadi. Nah ini kan karena saya pandai mengolah tanah begitu ya. Kemudian sungai-sungai mengalir ini kan karena saya pandai mengatur perairan, irigasi gitu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemakmuran ya, keberhasilan, kesenangan, kemenangan, itu mereka mengklaim ini adalah kehebatan saya, ini karena ilmu saya begitu. Maka nurun ini kepada apa? Kepada Qarun kan begitu. Ketika Qarun diberikan kelapangan dalam hartanya, dia mengatakan, oh ini kan saya hebat dalam bisnisnya. Saya kan ahli perencanaan begitu ya, ahli strategi. Bagaimana cara pemasaran, bagaimana cara membuat sebuah produk supaya menarik, supaya banyak yang membeli. Begitu. Nah ini Qarun begitu. Nah ini ternyata bukan cuma Qarun yang bersikap seperti itu, tapi di sini memang dikatakan bahwa semua itu, ya orang-orang pada saat itu seperti itu. Jadi ketika
pertaniannya berhasil, bukan bersyukur kepada Allah begitu. Bukan sadar dengan dengan kebaikan Allah kepada dirinya, tapi dia mengatakan qalu lana, ya memang pantas saya mendapatkan ini karena kan saya ini pekerja keras, saya kan ini sudah merencanakan dengan sebaik-baiknya. Nah begitu. Nah ini hati-hati ada di makomullah ya. Jangan sampai kita memiliki mental takabur seperti ini ya. Ketika kita meraih sesuatu yang kita cita-citakan ya, kita mendapatkan apa yang kita harapkan, ingat bahwa itu adalah ketetapan Allah, bahwa itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha hadir. Hasil itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan. Ini pelajaran bagi kita. Karena ternyata dengan sikap seperti itu, kemudian Allah menghancurkan Fir'aun, Allah meluluhlantahkan Qarun dengan kekayaannya. Kenapa? Karena melahirkan kesombongan begitu ya. Kalau kita misalkan menjadi pemimpin, kemudian berhasil membangun sebuah daerah misalkan, jangan menepuk dada ya. Jangan merasa bahwa keberhasilan ini adalah karena kehebatan kita, jangan. Contoh Nabi Sulaiman alaihissalam hadirin ya. Ketika Allah anugerahkan kemakmuran, kesejahteraan untuk kaumnya, untuk masyarakatnya, untuk rakyatnya, Allah berikan segala fasilitas kehidupan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa yang terucap dari lisan Nabi Sulaiman alaihissalam? Beliau mengatakan, hada min fadli rabbi. Nggak ada itu ya, kesombongan, nggak ada keangkuhan, nggak ada sikap takabur. Yang ada adalah apa? Dia menyadari bahwa ini semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah bentuk syukur kita terhadap kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ini kan alhamdulillah, ini karunia Allah. Ya, kita bisa misalkan membeli sesuatu, ini kan anugerah dari Allah. Kita bisa memberikan kebaikan kepada seseorang, alhamdulillah ini adalah anugerah dari Allah. Saya cuma jadi perantara saja. Karena sikap seorang mukmin harus seperti itu. Harus selalu melibatkan Allah dalam segala kehidupannya begitu. Ya. Nah, tapi kata Allah, wa in tusibhum sayyi'atun, kalau mereka itu ditimpa dengan keburukan, panen gagal, ya, bisnis rugi, gitu ya. Kemudian jadi sakit. Mereka ini menyalahkan Nabi Musa. Ya tayyaru bi Musa wa mama. Ini gara-gara Musa kata ini. Kita hidup jadi susah ini. Ya. Kita biasanya tidak pernah ini ada kekeringan seperti ini. Ini gara-gara Musa ini dengan pengikut-pengikutnya. Begitu. Ya, mereka menyalahkan Nabi Musa. Begitupun kalau kita baca sejarah kehidupan Rasulullah, sama hadirin Allah. Orang-orang kafir Quraisy itu selalu menyalahkan Rasulullah SAW. Gara-gara Muhammad kita jadi susah kehidupan ini, gitu ya. Jadi sulit nih hidup ini gara-gara Muhammad gitu. Nah itu sifat orang-orang kafir itu selalu begitu, menyalahkan para pembawa kebenaran. Jadi susah maju kata kita ini gara-gara banyak aturan begini. Nah gitu, kira-kira begitu ya. Jadi kita ini susah bersaing dengan negara lain gitu. Gara-gara apa? Gara-gara banyak aturan-aturan. Ya. Nah ini mereka selalu menyalahkan begitu. Nah ini namanya adalah tatoyur hadirin. Kalau dalam bahasan tauhid, bahasan akidah, itu ada yang disebut dengan tatoyur namanya. Apa itu tatoyur hadirin? Kata Ibnu Athir, ya, beliau mengatakan tatoyur itu adalah at-tasyaum bisyai. Tasyaum itu optimis, bisyai dengan sesuatu.
Ya. Kemudian dalam makna lain, fahiyah tatayur itu adalah at-tasya'um bimari au masmu'. Mari sesuatu yang dilihat, masmu' sesuatu yang didengar. Terdengar suara-suara, misalkan suara burung, nih kita ini akan mendapatkan keberhasilan nih, gitu ya. Atau melihat kupu-kupu, ini bakal dapat milik nih, begitu. Nah, itu namanya tatoyur, hadirin. Ya, tatoyur itu kita merasa optimis, atau justru sebaliknya, misalkan kita akan mendapatkan sial karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Dan ini adalah tradisi jahiliyah, ya, tradisi jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah itu biasanya kenapa disebut tatayur? Karena melihat toir. Toir itu sesuatu yang terbang. Ya. Jadi tradisi mereka itu kalau ingin keluar rumah, misalkan ingin berdagang begitu ya, atau mencari nafkah, maka dia menerbangkan dulu burung. Nanti burung itu kemana? Terbangnya, arahnya. Kalau misalkan ke kanan, ini kita pasti akan berhasil, akan dapat untung banyak. Maka keluar mereka, pergi. Tapi kalau burungnya, sebelah kiri, sial ini mah, nggak jadi pergi. Itu namanya tatoyur, namanya. Berharap sesuatu kepada dengan apa? Dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini riwayat Ibnu Mas'ud, ya. Rasul menyatakan atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun, sampai 3 kali beliau mengatakan. Tatoyur itu dengan sesuatu, dengan makhluk Allah, itu termasuk kepada syirik. Kenapa dia termasuk kepada syirik? Karena bertawakal, bersandar, berharap bukan kepada Allah, tapi kepada makhluk. Padahal Allah menyatakan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tawakal harus kepada Allah, bukan kepada sesuatu, begitu. Kita merasa lega, merasa tenang, merasa tentram kalau diikat pinggang gitu ada sesuatu. Ini tatayur, ya, tasaum, merasa optimis, ya, dengan sesuatu. Tasaum. Ini apa hukumnya, hadirin? Haram kita tasaum dengan sesuatu itu, ya. Karena itu adalah termasuk kepada tawakal kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini ayat-ayat tatayur ini banyak. Misalkan di dalam surah An-Naml ayat 47. Qalu tayyarna bika wa biman ma'ak qala ta'irukum indallah bal antum qaumun tuftanun. Mereka selalu menyandarkan sesuatu itu kepada makhluk. Ini gara-gara kamu, katanya, ya. Nah, kemudian di dalam surah Yasin yang sering kita baca ayat 18, ayat 19, ya. Qalu inna tatayyarna bikum wa lima lain lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Qala ta'irukum ma'akum in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Ada ayat tatayur, ya. Tatayur itu adalah kita berharap sesuatu, ya, dengan makhluk. Itu tatayur namanya, ya. Jadi bahwa keberhasilan kita, bahwa kegagalan kita ini akibat sesuatu, begitu ya. Akibat kalau ada burung gagak misalnya, ini sial nih, gitu. Jadi kalau ada burung gagak yang hinggap di rumah, ini sial nih, gitu ya. Rumah ini akan tertimpa sial. Nah, itu tatayur namanya, ya. Itu tidak boleh. Bahwa keberhasilan kita, kegagalan kita itu semata-mata adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Hal yang sesuatu yang menimpa pada diri kita, apakah itu kebaikan atau keburukan, itu semuanya ada dalam
aturan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sesuatu. Terakhir rahimakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Ini Fir'aun dengan bala tentaranya, dengan pengikut-pengikut setianya, mereka mengatakan, ya, wa qalu, mereka berkata, ini kepada Nabi Musa, ya, mahma ta'tina bihi min ayatin, apapun dalil yang kamu bawa, apapun keterangan yang kalian sampaikan, apapun bukti-bukti yang kalian datangkan kepada kami, ya, fama nahnu laka bimu'minin, saya tidak akan percaya, saya tidak akan beriman, saya tidak akan menerimanya, begitu, ya. Nah, ini saking kuatnya kekufuran yang ada di dalam diri mereka, sampai ungkapannya seperti ini, hadirin. Wahai Musa, apapun yang engkau datangkan, bukti-bukti dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhanmu, dalil apapun yang kamu bacakan kepada kami, fama nahnu laka bimu'minin. Ngeri hadirin kalau sudah seperti ini, ya. Ini akibat apa hadirin Allah? Akibat kesombongan yang ada di dalam diri-diri mereka. Jadi setiap Nabi Musa membacakan, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak merubah sikap mereka, tidak merubah hati mereka. Nah, ini gambarnya begitu, ya. Saking kuatnya pengingkaran dari mereka, ya. Saking kuatnya, ya, kesombongan yang ada di dalam hati mereka, sampai mereka mengatakan begitu, mama ta'tina bihi min ayatin, apapun bukti-bukti, ayat itu bukti, dalil, keterangan-keterangan yang kamu sampaikan kepada kami, fama nahnu laka bimu'minin, moal kuring moal iman, moal kami moal percaya, ada kukumaha oge. Masya Allah, ada orang seperti ini, ya. Nggak, saya nggak akan percayalah, sudah diam aja, ya. Apapun bukti yang kamu sampaikan, apapun keterangan-keterangan yang kamu bacakan, moal kuring moal ieu percaya, moal ieu beriman kuring. Naudzubillah. Itulah gambaran orang yang sudah dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam ayat-ayat sebelumnya kan disebutkan, ya, fatubi'a ala qulubihim, Allah kunci rapat hati mereka itu. Kenapa? Karena pengingkaran mereka, karena kesombongan mereka. Nah, ini kalau sudah seperti itu, ada yang ya, sudah tidak ada lagi peluang untuk mereka mendapatkan kebenaran, karena mereka sudah menolak kebenaran. Apa yang menimbulkan sikap mereka seperti itu? Takabur, hadirin, sombong. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 146. Kata Allah Subhanahu wa taala, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ard bighairil haqq. Gitu. Kenapa Allah palingkan kebenaran itu dari mereka? Kenapa mereka ini tidak mau menerima kebenaran-kebenaran itu? Penyebabnya apa? Kata Allah, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbarun. Kami akan palingkan, kami akan belokkan bukti-bukti kebenaran itu, tanda-tanda kebenaran itu dari siapa? Alladzina yatakabbaruna fil ardh, dari orang-orang yang suka menyombongkan dirinya, merasa sudah baca semua kitab,
merasa paling lama mesantrennya, merasa paling banyak tahunya, merasa paling banyak gurunya, merasa ini, merasa itu. Ini hati-hati. Allah akan menghalangi kebenaran dari hati kita. Allah akan belokkan, Allah akan palingkan kebenaran itu dari diri kita. Sa'asrifu. Ya. Jadi keterangan-keterangan, bukti-bukti kebenaran itu tidak akan bisa didapatkan begitu. Ya. Sehingga wa ayyara kulla ayatin la yu'minu biha. Ketika mereka melihat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebenaran, la yu'minu biha, mereka tidak mengimaninya, mereka tidak meyakininya, mereka tidak mau menerimanya. La yu'minu biha. Wa ayyara sabila rusdi la yattakhidu sabila. Kalau mereka mendapati jalan yang lurus, jalan yang benar, tidak diambil jalan itu, tidak ditempuh jalan itu. Ya. Bukti-bukti tidak mereka imani, petunjuk jalan yang benar tidak mereka ikuti. Ya. Tapi wa iyya sabilal ghayy yattakhiduhu sabila. Mereka lebih memilih jalan yang menyimpang, jalan kesesatan. Ini loh jalan Shiratal Mustaqim yang lempeng nih. Nggak mau hadirin. Ditawari itu, diajak ke sana itu nggak mau. La yattakhiduhu sabila. Mereka tidak mau menempuh jalan itu. Mereka lebih memilih jalan yang bengkok, jalan yang menyimpang, sabilal ghayy. Kenapa dimakmur? Karena ada kesombongan di dalam diri. Ini loh yang halal, nggak mau ada ini. Ditawari yang halal, lebih memilih yang haram. Ini loh yang benar, nggak mau ada di makmur. Lebih memilih yang salah. Nah ini pengaruh apa? Pengaruh kesombongan yang ada di dalam diri kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kesombongan akan menutup diri kita dari melihat kebenaran, dari menerima kebenaran. Nah ini bahayanya penyakit sombong itu ada. Ya. Merasa kita lebih tahu, merasa kita lebih pintar, merasa diri kita lebih utama. Nah, ini salah satu penyakit dari pencari ilmu. Kalau kita mencari ilmu, ada penyakit itu. Nah ini apapun arahan-arahan, ajaran-ajaran, ya, nasihat-nasihat, bukti-bukti, dalil-dalil yang jelas tidak akan masuk. Karena ada penghalang. Apa penghalangnya? Kibrun, sombong. Maka kemarin bahwa di antara adab, di antara akhlak pencari ilmu itu adalah membersihkan diri dari penyakit-penyakit hati. Nah, di antara penyakit hati itu adalah sombong, takabur. Ya. Nah, maka di makumullah harus sekarang ada pantunnya. Minum sirup pakai gelas, dicampur kelapa muda sedikit, seger kan? Bukan dalil yang kurang jelas, tapi hati yang berpenyakit. Tidak. Jadi bukan dalil yang tidak jelas, berarti. Bukan keterangan-keterangan yang tidak jelas, tapi apa? Hatinya saja berpenyakit. Ada penyakit dalam hati kita. Jadi apapun keterangannya, apapun dalilnya, apapun bukti-bukti yang kita dapatkan tidak pengaruh, ditolak. Nah ini penyakit, bahayanya memiliki penyakit hati. Maka kata Allah, sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ard. Allah akan palingkan kebenaran itu dari orang-orang yang menyombongkan dirinya. A'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah.
Itu 3 ayat dari surah Al-A'raf ayat 130, 132. Ini kisah Nabi Musa dan Fir'aun ini masih berlanjut, masih panjang. Nanti ada hukuman-hukuman yang Allah turunkan kepada Fir'aun dengan bala tentaranya. Sekian apa yang bisa kita bahas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.